Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Meskipun kita tidak bisa belajar tatap muka, hari ini kita akan belajar daring atau belajar lewat online. Tapi kita harus tetap semangat. Jadi teman-teman, supaya kita tetap semangat, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk es jus. Ting tong. Ting tong. Ting tong jus. Nah, hari ini kita akan belajar PAI atau pelajaran agama Islam. Ustazah akan mengulangi lagi materi yang minggu yang lalu. Sekarang teman-teman perhatikan ya. Pertama kita akan belajar tentang kasih sayang Allah. Nah, minggu yang lalu Ustazah sudah jelaskan tentang kasih sayang Allah, tapi Ustazah mau ulang lagi. Apa sih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayang itu adalah merupakan dari asal kata Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Itu asal kata dari Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Yang pertama kita akan membahas masalah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman merupakan salah satu nama Allah. Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Ingat ya, Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Nah, Ar-Rahman atau kasih sayang Allah diberikan kepada seluruh makhluk. Nah, entah itu binatang, diberikan juga entah itu binatang, manusia, jin, semua Allah berikan Ar-Rahmannya kepada seluruh makhluk. Ingat tadi Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih. Nah, meskipun orang-orang yang tidak beriman dapat juga sifat Allah yang namanya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kasih Allah kepada makhluknya sangat banyak. Contoh nikmat Allah adalah dengan memberikan kita mata. Nah, ternyata tidak hanya orang Islam yang diberikan mata, orang non-muslim juga Allah berikan mata. Nah, tumbuh-tumbuhan juga Allah berikan mata, binatang pun Allah berikan mata. Itulah yang dimaksud bahwa Allah Maha Pengasih itu untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk, tidak hanya pada manusia saja. Allah memberikan manusia hidung, meskipun itu orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Binatang, manusia, dan tumbuhan punya hidung. Terus Allah memberikan makhluknya mulut yang digunakan untuk mengunyah makanan atau yang digunakan untuk memproses makanan. Diberikan kepada manusia, diberikan kepada binatang, dan diberikan juga pada tumbuhan. Itulah bukti bahwa Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih atau bukti Ar-Rahmannya Allah yang Maha Pengasih. Nah, manusia juga diberikan nikmat rezeki yang bermacam-macam, seperti bumi untuk tempat hidup, tumbuhan dan buah-buahan untuk dimakan. Semua rezeki itu dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup di dunia. Ini adalah tanda kasih sayang Allah juga. Nah, ketika kita dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yang pertama, mata. Allah sudah memberikan kita mata. Cara mensyukurinya pertama yaitu dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah.
Dan yang kedua, kita gunakan mata untuk melihat yang baik-baik. Nah, itu adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa mata. Terus mulut. Bagaimana cara kita harus mensyukurinya? Selain dengan mengucapkan hamdalah, kita juga harus menggunakan mulut ini berbicara, mengucapkan hal yang baik-baik, seperti mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Kita gunakan untuk mengaji, kita gunakan untuk berkata-kata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang santun. Nah, itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Terus kita dikasih telinga. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan kata-kata yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah Ar-Rahim, yaitu Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Kata Ar-Rahim selalu berpasangan dengan Ar-Rahman yang kita bahas tadi. Nah, di sini Allah telah membahas kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman mempunyai arti lebih khusus dibandingkan dengan Ar-Rahim mempunyai arti lebih khusus dibandingkan dengan kata Ar-Rahman, karena Ar-Rahim ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa atau untuk orang-orang mukmin. Nah, Ar-Rahim berarti Maha Penyayang. Maksudnya kasih sayang Allah khusus diberikan kepada orang yang berbuat baik. Untuk orang yang berbuat baik, beriman dan bertakwa. Nah, dikhususkan. Jadi tidak semua makhluk yang akan mendapatkan Ar-Rahimnya Allah. Nah, di sini hanya orang-orang yang bertakwa saja yang diberikan Ar-Rahimnya Allah. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada anak yang rajin sholat, anak yang rajin mengaji, anak yang rajin murajaah, serta anak yang rajin berpuasa. Kalau teman-teman mau mendapatkan Ar-Rahimnya Allah atau Allah Maha Penyayang atau kasih sayang Allah, maka teman-teman harus rajin sholat, rajin ngaji, dan rajin berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita rajin, pasti Allah akan memberikan Ar-Rahimnya. Kasih sayang Allah juga diberikan kepada anak yang rajin belajar dan taat kepada orang tua. Nah, di sini teman-teman ada yang bilang taat kepada orang tua. Siapa di sini yang suka membantu orang tua, yang senang mengikuti kata orang tua? Nah, kalau kita rajin membantu orang tua dan tidak suka membantah, nanti Allah akan menyayangi kita. Teman-teman kalau mau disayangi orang tua, maka teman-teman harus berbakti kepada orang tua. Kalau mau disayang sama Allah ya, berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua. Dan tadi rajin belajar. Ustazah berharap teman-teman meskipun tidak belajar di sekolah, teman-teman harus belajar di rumah juga. Dan selanjutnya kasih sayang Allah juga diberikan kepada anak yang senang menjaga kebersihan. Nah, ini dia nih yang senang menjaga kebersihan. Nah, teman-teman di sini harus rajin menyapu di rumah, rajin membantu orang tua membersihkan kaca misalnya, terus merapikan tempat tidur.
Nah, itu adalah salah satu cara kita menjaga kebersihan, merapikan tempat tidur, menyapu kamar, menyapu halaman. Dan bagi perempuan, bagi anak-anakku yang solihah, yang perempuan, kalau bisa bantu juga orang tua mencuci piring, ya. Dan selanjutnya kasih sayang Allah juga akan diberikan kepada anak yang menyayangi binatang. Nah, besok Ustazah akan ajarin teman-teman hadis tentang menyayangi binatang. Sekarang Ustazah akan bacakan aja, tapi besok kita akan hafalkan. Malla yarham wala yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Nah, kalau teman-teman menyayangi binatang, misalnya teman-teman punya binatang peliharaan di rumah berupa kucing atau ayam, bebek, kelinci, itu teman-teman harus jaga. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara menyayanginya? Cara menyayanginya, pertama harus tetap dikasih makan. Kedua, tidak dipukul atau disakiti. Kalau menyakiti berarti bukan menyayangi namanya. Maka Allah sudah mengajarkan kita untuk saling sayang menyayangi, artinya tidak saling menyakiti. Jadi binatang juga tidak disakiti ya. Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menjelaskan Allah menciptakan laut, Allah menciptakan ikan, manusia menangkap ikan untuk dimakan. Nah, Allah di sini menciptakan laut yang sangat luas dengan isinya. Apa saja isinya laut? Ada ikan, terus ada kepiting dan lain sebagainya. Itu diperuntukkan untuk manusia dan untuk binatang. Nah, supaya kita bisa memakannya. Masya Allah ya, banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri. Allah menurunkan hujan, tanah jadi subur karena air hujan. Tanaman tumbuh di tanah yang subur. Tanaman dimanfaatkan juga oleh manusia. Masya Allah. Kasih sayang Nabi Muhammad. Kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diceritakan bahwa Nabi Muhammad, bagaimana sih caranya Nabi Muhammad menyayangi hamba, bukan menyayangi hamba ya, tapi menyayangi umatnya. Nah, di sini di sini diceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika waktu sholat, waktu sujud nih, ternyata ada cucunya si Hasan dan Husain. Ketika sujud, Hasan Husain ini mengira bahwa Rasulullah ingin bermain kuda-kudaan sama mereka. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain? Yang pertama, misalnya di sini Hasan yang duluan naik ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naik ke punggung. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu lebih lama dia sujud, karena kalau dia tidak memperlama sujud, khawatir nanti cucunya akan jatuh. Jadi Nabi Muhammad itu baru dia naik dari sujudnya ketika cucunya sudah turun. Yang pertama Hasan naik, lama dia naik. Nah, turun si Hasan, ternyata si Husain naik lagi. Nah, jadi Nabi Muhammad lebih lama sujudnya. Tapi Nabi Muhammad tidak marah, meskipun dia lebih lama sujud. Padahal kalau ada beban di atas kita, maka punggung kita jadi sakit. Tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada cucunya si Hasan dan Husain. Nah, di sini adalah contoh Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana menyayangi umatnya. Terus Nabi Muhammad itu suka memberi makan anak-anak kecil. Nah, Nabi Muhammad dalam sebuah ceritanya ketika bertemu anak kecil, dia selalu memberikan anak-anak itu makanan. Misalnya kalau ada kurma, maka dikasih kurma.
ketika lebaran melihat anak kecil yang tidak ada pakaiannya, maka Nabi Muhammad memberikan pakaian untuk anak kecil tersebut. Nah, itulah cara Nabi Muhammad memberikan contoh bagaimana cara menyayangi. Masya Allah, luar biasa. Meneladani kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah keharusan. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang terhadap diri sendiri. Bagaimana ya cara kita harus menyayangi diri sendiri? Nah, Allah memberi kita tubuh yang sempurna. Kita harus menyayangi tubuh kita dengan cara kita harus merawatnya. Nah, pertama cara merawatnya itu kita harus rajin mandi. Kita mandi 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Terus menggosok gigi 2 kali sehari. Terus rutin sarapan, makan siang dan makan malam supaya tubuh kita kuat dan sehat. Nah, dan jangan lupa memberikan makanan yang bergizi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Teman-teman, kita harus jaga kesehatan itu dengan rutin makan makanan yang bergizi. Nah, seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran, terus makan sekali-kali makan telur, terus rutin minum susu supaya tubuh kita sehat, tidak mudah terserang penyakit, apalagi terserang virus. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Oh iya, satu lagi yaitu istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu kasih sayang terhadap saudara. Nah, saudara ini tidak hanya saudara kandung yang dimaksud di sini. Teman kita juga disebut saudara. Saudara di sini maknanya luas. Nah, gimana cara kita menyayanginya? Pertama, misalnya teman-teman nih datang ke sekolah bawa makanan. Terus ada nih temannya yang tidak bawa makanan, maka kita harus berbagi dengan teman. Itu adalah cara kita merealisasikan kasih sayang terhadap saudara. Kita bersyukur mempunyai saudara-saudara yang membuat kita tidak kesepian. Kita harus menyayangi saudara kita. Kita harus rajin berbagi, terus bermain bersama-sama, tidak bertengkar. Terus cara kita cara kita menyayangi teman, apabila teman kita sakit maka kita harus jenguk. Itu juga salah satu caranya. Terus membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Misalnya nih ada temannya yang tidak punya uang. Kalau kita punya uang lebih, maka silahkan berbagi atau silahkan berikan teman yang tidak punya uang tersebut. Menasehati saudara, misalnya ada temannya sedang berantem, makanya ada temannya yang sedang berantem, maka kita harus nasihati, kita harus ingatkan supaya mereka tidak berantem. Selanjutnya yaitu kasih sayang terhadap tumbuhan. Masya Allah, ternyata kita tidak hanya menyayangi manusia ya, tapi kita harus menyayangi tumbuhan juga. Bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Caranya kita harus merawatnya. Kita harus rajin menyiramnya. Mau siramnya sekali sehari atau 2 kali sehari boleh, yang penting tetap disiram supaya tumbuhannya tetap subur. Terus selain disiram juga dikasih pupuk dan tidak merusak bagian tumbuhan tersebut supaya tidak mati. Kasih sayang terhadap hewan. Allah menciptakan hewan juga berguna bagi manusia. Kita harus menyayangi hewan tersebut. Tadi sudah Ustazah jelaskan
Nanti Ustazah akan kembali menjelaskannya. Merawat hewan peliharaan yaitu dengan cara memberinya makan, tidak menyakitinya. Nah, di sini kemarin Ustazah sudah kasih tugas. Sekarang Ustazah akan kasih tugas halaman yaitu halaman 16. Halaman 16 di situ Ustazah minggu yang lalu belum kasih tugas kepada teman-teman. Sekarang teman-teman kerjakan tugas halaman 16 sampai dengan halaman 17. Dikumpulkan minggu depan ya. Semoga minggu depan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita. Sekian dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.